فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت وحين لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Al-Mubarak rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufiknya dan karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah, serta berbagai macam nikmat dan kehidupan lainnya yang masih kita rasakan sampai saat ini. Jika alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau kita haturkan kehadiran baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya, sehingga mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya khatib berwasiat dan mengajak bila khatib pribadi dan segenap para jemaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala bentuk perintahnya dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi larangannya. Sebab takwa adalah sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian semuanya, kata Allah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dalam setiap aktivitas kita, wabil khusus saat kita hendak membaca Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba, seorang yang beriman memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi di dalam kitab tafsir Asy'arawi, beliau menjelaskan, "Fayaqulul 'abdu aqwa bi raghmi dha'fihi." Maka seorang hamba tersebut akan menjadi lebih kuat dalam hal apa? Dalam menahan godaan setan. Lebih kuat dalam hal apa? Dalam menahan bisikan dari bisikan setan yang terkutuk. Wal ghalibu bi raghmi annahu la qudrata. Dan dia akan mampu melawan godaan setan walaupun itu semua bukan atas dasar kemampuannya. Karena seorang hamba, seorang yang beriman, ketika dia memohon perlindungan kepada Allah, saat itu ia sedang memohon kepada Allah agar Allah
senantiasa membersamainya, Allah senantiasa berada di sampingnya, membantunya, menolongnya dari godaan setan yang terkutuk. Hadirin jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan saat kita hendak membaca Al-Qur'an? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita jernih, jiwa kita suci dari godaan setan yang terkutuk. Saat kita hendak membaca Al-Qur'an, saat kita hendak mentadabburinya, saat kita hendak memahami maknanya, saat kita hendak mentafsirkannya. Karena pada hakikatnya hadirin, setan akan selalu menggoda kita orang-orang yang beriman. Saat hendak membaca Al-Quran, bahkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita, yang mana godaan setan datang dari pintu manapun dalam diri kita, datang dari sisi-sisi dalam diri kita yang setan anggap itu lemah dalam diri kita. Contohnya hadirin sekalian, seorang yang beriman, yang kuat, ia menjaga sholat 5 waktunya, ia senantiasa mendirikan sholat 5 waktunya di awal waktu berjamaah di masjid, maka setan tidak akan menggodanya dari sisi atau pintu tersebut. Setan akan mencari pintu yang lain, misalnya hadirin dari harta benda yang ia miliki, atau bisikan setan, jangan kau keluarkan hartamu untuk bersedekah, jangan kau keluarkan hartamu untuk berinfak di jalan Allah. Itu akan membuatmu miskin, itu akan membuat hartamu habis. Ambillah hak-hak orang lain dengan cara mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Itu bisikan setan hadirin sekalian. Padahal pada hakikatnya baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan, mana malun min shadaqah. Harta yang kita keluarkan untuk bersedekah tidak akan berkurang sedikit pun. Bahkan Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah turunkan keberkahan dalam harta yang kita miliki. Maka konsekuensinya fayazdadu wa yanmu, harta yang kita miliki akan terus bertumbuh dan bertambah. Tidak akan ada habis-habisnya. Itu janji Allah dan telah disampaikan juga oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi inilah godaan setan, bisikan setan yang memanfaatkan kelalaian kita sehingga kita enggan mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Kemudian seorang yang beriman yang kuat menjaga sholatnya, yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, setan juga tidak akan menggodanya dari pintu tersebut. Akan ada pintu yang lain. Setan datangkan seorang wanita kepadanya agar apa? Seorang yang beriman tersebut terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan zina. Masih belum mempan juga pintu yang lain, dengan pintu namimah, adu-domba, ghibah, kemudian ini miswas, kemudian judi. Apalagi saat ini sering kita dengar dengan istilah judi online, yang secara sadar pada hakikatnya hadirin, judi online sangat merugikan kita umat manusia. Dapat merusak akidah, dapat merusak akal dan jiwa seseorang, dapat merusak keharmonisan di dalam rumah tangga, bahkan naudzubillah, dapat merenggut nyawa seseorang. Tentu kita pernah dengar hadirin, ada seorang istri yang tega membakar suaminya hidup-hidup sampai tak bernyawa. Kita juga pernah melihat berita ada seorang suami yang memenggal kepala istrinya, yang akar masalahnya adalah judi online. Maka hadirin, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dari godaan serta bisikan setan yang terkutuk, agar apa hadirin, agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yazaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perilaku baik itu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita,
melindungi diri kita dan anak-anak keturunan kita dari godaan serta bisikan setan yang terkutuk. Allah kuatkan setiap sisi dalam diri kita agar setan tidak mudah masuk menggoda kita, menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mentaati segala bentuk perintah Allah dan tentunya menjauhi segala larangan yang telah Allah tentukan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihi al-'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyyati as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa a'id kalimataka ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa qulu ma dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.